Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng ya, agar pemberitahuan tetap masuk. Terima kasih. Diperlihatkan bahwa seorang wanita sedang diburu oleh beberapa orang pria, di mana wanita itu terlihat sangat ketakutan. Tetapi walaupun wanita itu berlari sekuat tenaga, dia tetap tertangkap oleh pria tersebut dan bagian tubuhnya dipotong oleh beberapa pria tersebut. Mungkin biar dia nggak bisa kabur lagi kali ya. Di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa terdapat 4 orang mahasiswi dan 2 orang dosen. Mahasiswi tersebut bernama Takagi, Sagiri, Hana, dan Sayuri. Mereka ingin ke sebuah desa yang jauh dari perkotaan, di mana desa tersebut terisolasi dari dunia luar. Ketika mereka baru sampai setengah jalan, tiba-tiba mobil berhenti dikarenakan profesor mereka lupa mengisi bensin. Mau tidak mau, mereka harus mendorong mobil tersebut, di mana 4 mahasiswi mulai mendorong mobil dan seorang dosen, profesor, yang mengendarai mobilnya. Di tengah-tengah kesibukan mereka mendorong mobil, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil, di mana mobil tersebut berasal dari desa yang ingin mereka tuju. Pengemudi mobil tersebut membantu Takagi dan teman-temannya. Ternyata pengemudi mobil tersebut juga warga desa yang ingin dituju Takagi dan teman-temannya. Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa Takagi, dosen, dan teman-temannya sudah sampai di desa yang mereka tuju. Mereka disambut kepala desa dan anaknya yang bernama Takahiko. Kepala desa menyarankan untuk dilakukannya upacara penyambutan bagi Takagi dan teman-temannya. Acara pun dimulai, di mana muncul seorang yang memakai topeng yang berbaju hitam dan berambut panjang. Dia membawa kayak moceng kayak gitulah ya. Pria bertopeng tersebut mulai menari-nari dan menempelkan kemoceng tersebut ke kaki masing-masing mahasiswi. Hal tersebut menandakan bahwa mahasiswi sudah menjadi bagian dari desa tersebut. Seusai melaksanakan upacara penyambutan, Takagi, teman-temannya, dan warga desa mengadakan pesta di rumah kepala desa, di mana terlihat raut-raut wajah kebahagiaan di antara Takagi, teman-temannya, dan warga desa. Karena terlalu banyak minum, Takagi meminta izin ke dosennya untuk pergi ke toilet. Ketika Takagi hendak pergi ke toilet, dia bertemu dengan seorang gadis kecil berbaju merah dan memegang boneka. Takagi sangat heran karena kepala desa tidak memperkenalkan wanita kecil tersebut. Ketika Takagi ingin mengejar wanita kecil tersebut, muncul seorang pria yang bajunya berisi banyak darah dan dia memegang sebuah kampak. Karena merasa kaget, Takagi pun berteriak dan warga desa dan teman-temannya yang berada di ruangan keluar semua. Lalu kepala desa menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Isuke. Isuke bertugas untuk memberi makan istri kepala desa yang sedang sakit.
Karena hal tersebut, Takagi disuruh dosennya untuk membersihkan diri. Terlihat bahwa Takagi sangat menikmati pemandian tersebut. Seusai Takagi dan teman-temannya selesai mandi, mereka berkumpul di kamar yang sudah disediakan oleh kepala desa. Mereka saling membahas hal-hal yang biasalah perempuan omongin lah ya. Kalau nggak bertumbukan, ya soal make up, namanya juga wanita. Sedangkan di ruangan sebelah yang ditempati oleh profesor dan dosen, mereka membicarakan hal-hal dewasa yang berakhir proses bertumbukan lah ya. Di ruangan rahasia, ternyata kepala desa sedang melaksanakan rapat RT RW dengan warganya, di mana mereka mulai menyusun rencana bahwa siapa yang akan dijadikan istrinya si Takahiko. Keesokan harinya, Takagi yang baru saja bangun dari tidurnya, dia ingin pergi ke toilet untuk membersihkan mukanya. Di toilet, dia bertemu kembali dengan bocah kecil berbaju merah. Tetapi di sini Takagi tidak mengejar si bocah tersebut. Takagi, dosen dan teman-temannya mulai melakukan pekerjaannya, di mana mereka meminta izin ke kepala desa untuk pergi ke sebuah kuil. Sesampainya di kuil, Hina dan Sagiri mengeluh karena kelelahan. Mereka bertemu dengan dua warga desa. Hina yang sangat kelelahan, dia bertanya ke dua warga tersebut bahwa di desa ini terdapat enggak supermarket. Kedua orang warga desa tersebut mengiyakan bahwa di desa ini terdapat supermarket. Lalu mereka mengajak Sagiri dan Hina pergi ke supermarket dengan menggunakan mobil. Ketika mereka masuk mobil, Isuke yang sedang membersihkan tanaman melihat mereka. Dari dalam mobil, Hana dan Sagiri mulai curiga karena dua warga tersebut tidak mengajak ke supermarket, melainkan ke tempat yang lebih sepi lagi, yaitu semak-semak belukar lah ya. Di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa dosen dan profesor masuk ke dalam kuil, di mana mereka melihat sebuah kotak. Lalu mereka membukanya dan isi kotak tersebut banyak macam buku. Namun ada sebuah buku yang menarik bagi profesor. Profesor mengambil buku tersebut. Ketika profesor dan dosen baru keluar dari kuil, mereka dikejutkan bahwa penjaga kuil sedang berbicara dengan Takagi dan Sayuri. Lalu penjaga kuil menyarankan bahwa mereka dalam bahaya dan sebaiknya mereka itu pergi dari desa ini. Di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa seorang pria bertopeng putih sedang berlari dan membawa kampak. Firasat Sagiri dan Hana pun benar. Mereka diajak ke sebuah gubuk kosong, di mana mereka dipaksa untuk melakukan bertumbukan. Singkat cerita, diperlihatkan bahwa pria bertopeng menyelamatkan Sagiri dan Hana. Dia membunuh salah satu warga desa dengan menggunakan kampaknya.
Ketika dia ingin membunuh warga desa yang satunya lagi, dia malah terluka di bagian kakinya yang menyebabkan kakinya itu pincang. Warga desa yang selamat, dia melarikan diri. Ketika pria bertopeng menghampiri Hana dan Sagiri, mereka berdua merasa ketakutan karena pria bertopeng membawa sebuah kampak. Mereka kira pria bertopeng itu ingin membunuh mereka. Karena Hana yang panik, dia pun mendorong Sagiri dan lari begitu saja meninggalkan Sagiri. Namun ketika Sagiri sudah pasrah, pria bertopeng itu melepaskan topengnya dan ternyata dia adalah Isuke. Warga desa yang berhasil selamat, dia melaporkan keadaan tersebut ke kepala desa dan warganya bahwa Sagiri dan Hana berhasil kabur yang dibantu oleh pria bertopeng. Kepala desa pun menyuruh mereka untuk mencari Sagiri dan Hana. Di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa warga desa mulai mencari Sagiri dan Hana. Sagiri dan Isuke pergi mengendap-endap dan bersembunyi agar tidak terlihat oleh warga desa. Lalu di scene selanjutnya diperlihatkan pria yang memakai topeng seperti di upacara penyambutan mahasiswi tersebut dan dia membawa pedang. Hana yang terpisah dengan Sagiri, dia mencoba meminta pertolongan kepada Sayuri. Namun di tengah hutan tidak ada sinyal yang menyebabkan dia tidak bisa menghubungi Sayuri. Karena suaranya yang berisik, warga desa pun menemukan si Hana. Karena Hana yang panik, dia berlari dan tidak melihat jurang di depannya. Otomatis dia terjatuh di jurang. Ketika Hana terbangun, di depan dia sudah muncul seorang yang memakai topeng. Hana pun meminta bantuan ke pria bertopeng tersebut. Namun, bukan bantuan yang diberikan pria bertopeng, tetapi dia malah membunuh Hana. Di rumah kepala desa, rombongan Takagi, dosen, dan Sayuri sedang menyantap makanan yang diberikan kepala desa. Kepala desa pun memberitahukan kepada mereka bahwa temannya yang bernama Sagiri dan Hana, dia tidak akan pulang tepat waktu karena dia sedang minum-minum dengan warga desa. Dosen menghampiri profesor, di mana dosen menanyakan apa yang didapat dari buku tersebut. Lalu, profesor mengatakan bahwa desa ini sedang dikutuk. Tidak ada wanita yang lahir di desa ini. Jadi, laki-laki di desa ini dia menculik para wanita tersebut dari luar. Karena obrolan mereka terlalu keras, kepala desa pun menghampiri mereka dengan membawa senapan. Kepala desa menyuruh profesor dan dosennya untuk mengikutinya. Sesampainya di lorong, profesor menyuruh dosen untuk pergi dengan mahasiswi yang ada di rumah tersebut. Lalu profesor mulai mendorong si kepala desa dan terjatuh. Dosen pun lari meninggalkan profesor yang sedang bergulat dengan kepala desa. Dosen pun mulai mengajak mahasiswi yang berada di rumah kepala desa untuk segera pergi dengan menggunakan mobil. Namun ketika mahasiswi ingin menaiki mobil, tiba-tiba warga desa menarik Sayuri. Lalu dari belakang warga muncul pria bertopeng dan memukul warga tersebut. Sagiri yang langsung masuk ke dalam mobil menyuruh dosen untuk
menancapkan gas secara langsung. Di mobil terjadi insiden bahwa Sayuri ingin mencari Hana yang tertinggal di desa tersebut. Lalu Sagiri memberhentikan keinginan Sayuri. Dia mengatakan bahwa Sayuri mungkin saja sudah tewas. Kemudian Isuke menyarankan untuk meninggalkan mobil karena jalan satu-satunya pasti sudah dijaga oleh warga desa. Warga yang tidak patah semangat karena mendambakan untuk bertumbukan dengan mahasiswi tersebut mulai mengejar dengan menggunakan mobil. Warga desa yang mengejar menggunakan mobil, dia menemukan mobil dosen dan mahasiswi tersebut. Namun ketika dilihat di dalamnya, sudah tidak ada orang. Kemudian dia melaporkan ke warga desa bahwa rencana tersebut sudah diketahui. Takagi, dosen dan teman-temannya, mereka berjalan mengarungi hutan untuk mencari jalan pintas keluar desa. Di desa, kepala desa menyuruh warganya untuk cepat-cepat mencari Takagi, dosen dan teman-temannya. Di akhir film diperlihatkan bahwa perempuan kecil baju merah yang sedang menggambar. Lalu depannya muncul manusia bertopeng yang sedang memegang pedang, terdapat darah. Sekian film ini yang berjudul Corpse Prison Part 1 yang rilis pada tahun 2017. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar channel ini tetap terus berkembang. Thanks for watching.